Pernahkah kamu mendengar kisah mengerikan tentang singa Tsavo? Ada banyak singa yang terkenal, mulai dari Mr. T atau Satan yang merupakan anggota koalisi Mapoku. Dia dikenal sebagai salah satu singa paling brutal yang sering melakukan pembunuhan pada singa lain dan bahkan melakukan aksi kanibalisme. Perseteruannya dengan Mahulu yang merupakan pemimpin koalisi Mapoku menyebabkan perpecahan di dalam koalisi, hingga akhirnya bubar secara perlahan. Lalu ada singa bernama Scarface yang mudah dikenali karena luka di matanya. Luka itu didapat ketika berkelahi dengan saudara-saudaranya di waktu kecil. Scarface dengan koalisinya yang bernama Four Musketeers berisi saudara-saudaranya. Koalisi itu pernah menguasai wilayah yang sangat luas selama beberapa tahun, menjadikannya sebagai singa yang paling terkenal. Ia sendiri mati pada tahun 2021 silam. Tidak lupa juga dengan sosok bernama Cecil, singa jantan yang sempat menyebabkan geger di berbagai negara. Alkisah kala itu para peneliti sedang melakukan penelitian jangka panjang kepada Cecil dan beberapa singa lainnya. Tapi seorang pemburu bernama Palmer, orang Amerika, malah memburunya hanya sebagai trofi perburuan. Alhasil, Palmer dan beberapa orang yang terlibat harus bermasalah dengan hukum. Meski akhirnya mereka dibebaskan karena sebelumnya ia telah mengantongi izin berburu dan dia juga tidak tahu, serta mungkin tidak mau tahu bahwa singa yang dibunuh itu adalah singa yang sedang dipelajari oleh para ilmuwan. Karena perbuatannya, banyak orang yang mengecam. Bahkan pemerintah Amerika sampai mengeluarkan peraturan agar warganya tidak diperkenankan berburu singa. Dan dari sekian banyak singa yang terkenal, sosok singa Tsavo bisa jadi yang paling menggegerkan. Sosok singa yang pernah menebarkan teror pada manusia selama beberapa waktu. Pemberian nama Tsavo berasal dari sungai yang ada di wilayah Kenya, yaitu Sungai Tsavo, di mana kejadian mengerikan yang berlangsung di tahun 1898 itu. Singa Tsavo adalah sepasang singa jantan. Masing-masing diberi nama FMNH 23970 dan FMNH 23969. Penampilan mereka saat ini mungkin sudah berbeda jauh dari penampilan aslinya, karena hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh beberapa orang. Diberitakan bahwa kala itu sedang dilakukan pembangunan jalur kereta oleh pemerintah Inggris yang berada di wilayah Kenya. Tujuannya sebagai jalur penghubung dengan negara Uganda. Pemimpin proyek adalah Letnan Kolonel John Henry Patterson, sementara para pekerja mayoritas berasal dari India. Kenapa orang Inggris dan India yang harus membangun jalur kereta di kawasan Afrika? Ya karena penjajahan yang dilakukan Inggris di negara-negara itu. Penjajah ingin membangun jalur kereta demi keberlangsungan penjajahannya, memakai tenaga dari orang India untuk bekerja di Afrika, di mana keuntungannya nanti untuk orang Inggris. Seharusnya proyek pembangunan jalur kereta bisa selesai tepat waktu, mengingat ada ribuan pekerja yang mengerjakannya. Andai saja tidak terjadi bencana mengerikan yang disebabkan oleh sepasang singa bernama Tsavo. Sepasang singa itu memiliki perilaku yang tidak biasa. Normalnya, singa akan menjauhi manusia karena mereka tahu bahwa manusia adalah sosok yang berbahaya bagi mereka. Tapi singa Tsavo malah mengincar manusia. Di malam hari, ketika para pekerja sedang istirahat di dalam tenda, datanglah singa Tsavo. Mereka menyerang pekerja yang bernasib naas, membunuhnya, menyeret mayatnya ke tempat lain, dan kedua singa itu memakan manusia. Yah, bukan sekedar menyerang dan membunuh, tapi mereka memakannya. Jika serangan yang dilakukan hanya 1 atau 2 kali, mungkin singa Tsavo tidak akan sepopuler saat ini. Hingga kisahnya dituliskan dalam buku. Masalahnya, singa Tsavo melakukan perburuan manusia selama berkali-kali. Ada beberapa informasi yang berbeda mengenai jumlah korban yang dimangsa oleh singa Tsavo. Ada yang mengatakan bahwa jumlah korban antara 28 hingga 31 orang. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa jumlah korban lebih dari 100 jiwa. Bagaimana mungkin ribuan orang yang ada dalam proyek pembangunan jalur kereta itu bisa dibuat tidak berdaya oleh sepasang singa? Singa Tsavo bisa dibilang lumayan pintar dalam menghadapi manusia.
Mereka menyerang di malam hari ketika para pekerja sedang terlelap. Perburuan yang dilakukan juga terbilang rapi, menyebabkan korban tidak berdaya, sementara pekerja lain tidak bisa menolong korban. Sebenarnya mereka sudah memasang pembatas dari pagar berduri, tapi singa itu bisa melewatinya, entah dengan melompat atau bahkan merangkak di bawah pagar berduri. Karena teror yang dilakukan singa Tsavo, para pekerja ketakutan. Mereka mogok kerja dan pilih melarikan diri dari wilayah itu. Tentu saja petugas proyek dibuat pusing karena sepasang singa yang mengacaukan pekerjaannya. Akhirnya mereka mengumpulkan para pemburu dengan umpan berupa hewan ternak yang dipasang untuk memancing kedatangan singa pemakan manusia itu. Akhirnya mereka beraksi. Perburuan terhadap singa Tsavo berlangsung selama beberapa waktu, hingga akhirnya kedua singa itu mati oleh para pemburu. Sebagai tambahan informasi, perburuan singa Tsavo memakan waktu yang lumayan lama dengan kegagalan berkali-kali. Mereka sepertinya terlalu pintar sebagai sosok singa, menyebabkan para pemburu dibuat jengkel. Singa Tsavo bisa menghindari jebakan para pemburu, menghindari tembakan, dan bahkan mereka bisa menyerang balik hingga menyebabkan beberapa pemburu mengalami luka. Kematian dua singa yang telah menebarkan teror pada pekerja proyek pembangunan rel kereta api membuat proyek yang sebelumnya berhenti akhirnya dimulai lagi dan bisa selesai. Meski waktu pengerjaannya tidak sesuai target, dan beberapa pekerja yang tidak akan pernah kembali ke rumahnya karena menjadi korban dari singa Tsavo. Perilaku tidak biasa dari singa Tsavo melahirkan beberapa pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka berbuat sadis kepada manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa singa Tsavo memangsa manusia karena mereka tidak menemukan mangsa lain di sekitar habitatnya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sebelumnya singa Tsavo sudah jadi scavenger yang memakan bangkai para budak yang dibuang di sekitar sungai. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan target berupa manusia. Pendapat lain bahkan mengatakan bahwa perilaku mereka yang mengincar manusia karena mereka tidak terlalu hebat dalam memburu mangsa di sekitarnya, sehingga mengalihkan targetnya kepada manusia. Entah mana yang benar, tapi yang pasti perilaku mereka barbar dan mengerikan. Tengkorak singa Tsavo kini disimpan di dalam Museum Field di Amerika Serikat. Tengkorak itu mungkin terlihat biasa saja, tapi jika tahu tentang kisahnya, pasti pandangan orang akan berubah drastis. Sementara sisa kulit dari singa Tsavo dijual oleh Patterson ke museum yang sama. Kemudian direkonstruksi hingga menjadi sosok dua singa yang jadi salah satu ikon di museum itu. By the way, Patterson menjual kulitnya seharga $5.000 pada tahun 1924. Nominal yang lumayan tinggi untuk kulit singa, menunjukkan betapa kisah mereka begitu merubah nilai jualnya. Kisah tentang singa Tsavo telah diabadikan oleh Patterson dalam bukunya yang berjudul The Man-Eaters of Tsavo. Buku itu disadur dalam beberapa film, di antaranya Man Against the Sun, Moana Devil, Killers of Kilimanjaro, The Ghost of the Darkness, Prey, dan lain sebagainya. Beberapa game juga dibuat berdasarkan kisah singa Tsavo. Di antaranya adalah Railroad Tycoon 2, World of Warcraft, Cabela's Dangerous Hunt 2011, dan lain sebagainya. Dan kisah tentang singa Tsavo yang sudah berlalu lebih dari 100 tahun itu tetap abadi hingga sekarang. Seharusnya kisah mengerikan itu jadi pengingat supaya manusia lebih berhati-hati dengan singa atau hewan buas lainnya. Jangan sampai ada singa Tsavo berikutnya yang menyebabkan kematian pada manusia. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.